Oke, selamat pagi semua. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan bahasa C dengan saya, Sonia Francisca. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada sejarah C++. C++ dibuat oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1979. Pada tahun 1982, bahasa baru C++ ditambahkan beberapa fitur seperti kelas, virtual function, operator overloading, reference, dan lain-lain. Pada tahun 1989, versi 2.0 dari C++ dirilis. Simbol plus plus berarti increment dari C. Perbedaan dengan bahasa C adalah C++ memiliki fitur lebih banyak dibandingkan dengan bahasa C. Selain itu, C++ lebih cepat karena berjalan secara natif. Versi bahasa C++ akan mengikuti standarisasi yang digunakan. Tipe data dalam C++ terdiri dari 5 tipe data. Yang pertama void, tipe data yang akan mengembalikan nilai. Ukuran tipe ini 0 byte dan kosong seperti membuat fungsi. Float merupakan bilangan pecahan. Double merupakan tipe data yang sama seperti float, hanya saja jangkauannya lebih luas. Char merupakan tipe data karakter. Boolean yang menyatakan nilai true dan false. Jadi di tipe data C++ tidak ada string, jadi diganti dengan char. Nah, ini itu struktur program dari C++. Jadi yang pertama header. Header itu dimasukkan dengan menggunakan include. Lalu kemudian ada program utama yaitu main. Lalu kemudian dalam main itu baru kita mendeklarasi variabel. Kemudian ada fungsi. Fungsi tadi menggunakan void. Lalu kemudian dalam fungsi itu ada statement-statement. Nah, header dalam C dan C++ ada banyak. Salah satunya adalah 5 contoh ini. Yang pertama ada include iostream header. Adalah sebagai standar input-output operasi yang ada dalam C++. Contohnya code, scene, dan end. Lalu kemudian include math header, yaitu untuk fungsi matematika. Contohnya seperti itu. Ada scene constant juga, yaitu habis itu yang ketiga adalah stdoh atau stdio header adalah sebagai standar input-output operasi yang ada pada C++, sama seperti iostream, tapi beda. Jadi kalau iostream itu contohnya code, scene, dan ndn. Lalu tapi di dalam stdio header yaitu adanya printf, putchar, scanf, dan gets. Lalu kemudian ada header conio. Header yang digunakan untuk menampilkan interface kepada user dan merupakan kepanjangan dari konsol input dan output. Lalu kemudian ada include string header, yaitu digunakan saat melakukan manipulasi string, seperti string copy, string len, string com, string oper. Nah, ini itu adalah kode-kode format dalam C++. Jadi dibagi jadi dua. Yang pertama ada kode format untuk printf, lalu kemudian kode format untuk scanf. Kalian bisa lihat di situ kode-kode formatnya. Di kode-kode format ini hampir mirip, tapi mungkin ada beberapa yang berubah. Seperti ini. Ada beberapa yang kurang, ada beberapa yang berubah. Gitu. Oke, sekian materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT. Oke, pada ACT kita kali ini kita akan membuat program biodata, di mana dalam program biodata ini kita akan mengambil data nama, kelas, NPM, tempat tanggal lahir, dan tempat tinggal. Lalu kemudian data-data yang telah kita input itu kita akan tampilkan. Oke, saya akan jelaskan dari awal. Yang pertama, include. Include itu digunakan untuk memasukkan header. Jadi kita akan mengambil header stdio dan conio. Lalu kemudian in main. In main itu adalah main dari program dari C. Di dalam struktur programnya C itu ada yang dinamakan dengan program utama.
ya itu dibagi jadi dua, yaitu void main dan in main. In main ini itu dapat mengembalikan nilai. Karena itu kita akan mengambil program utama yaitu in main. Lalu kemudian kita deklarasiin tipe data dan variabelnya, yaitu ini. Tipe datanya char, variabel yang dipakainya itu ada nama, kelas, npm, ttl, sama tinggal. Yang di dalam kurung siku ini itu maksimal maksimal katanya, maksudnya maksimal hurufnya ya. Nah, kemudian saya akan mencetaknya dengan menggunakan printf, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan teks yang ada di dalam tanda petik ini. Lalu kemudian kita memakai backslash n, itu berfungsi untuk memberikan spasi. Jadi kita akan menggunakan spasinya 2 kali baru dicetak ini input data. Lalu kemudian kita akan menampilkan tulisan nama Anda. Dan di sini saya mengambil datanya itu dengan menggunakan perintah gets. Dimana setelah kita memasukkan data tersebut akan tersimpan di variabel nama. Gitu. Sama juga dengan kelas, npm, tempat tanggal lahir, dan tempat tinggal. Dimana kelas kita ambil datanya lalu masuk ke dalam variabel kelas, npm kita ambil datanya menggunakan gets, dengan habis itu dimasukkan dalam variabel npm. Tempat tanggal lahirnya itu kita akan masukkan ke dalam variabel ttl, lalu kemudian tempat tinggal kita akan menggunakan gets dan dimasukkan data tersebut ke dalam variabel tinggal. Lalu kemudian kita akan menampilkannya di dalam kode ini. Dimana sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan printf untuk menampilkan lagi. Nah, perbedaannya bagian sini. Kita menggunakan kode format string. Ini berfungsi untuk memanggil isi yang ada di dalam variabel ini. Jadi kan dengan menggunakan gets kita ambil datanya, lalu kemudian kita masukin ya ke dalam variabel namanya. Lalu dengan menggunakan kode format kita keluarin isi di dalam variabelnya, yaitu di dalam variabel nama. Lalu kemudian sama seperti sebelumnya, di kelasnya kita akan mengambil data di dalam variabel kelas, lalu npm kita akan ambil data di variabel npm, tempat tanggal lahir kita ambil data di dalam variabel ttl, dan tempat tinggal kita akan mengambil data di dalam variabel tinggal. Kenapa kita menggunakan kode format string atau s? Itu karena kode format string ini berfungsi juga untuk memanggil char. Ini karena tipe data kita yang kita gunakan adalah char. Itu. Kalau seandainya kita menggunakan nilainya integer desimal, kita akan menggunakan kode formatnya D atau enggak I. Gitu. Untuk lebih jelasnya ayo kita jalankan. Ya, pertama kita masuk ke file dulu, kita save dulu. Nah, kita save-nya itu dengan menggunakan bahasa C, bukan C++. Jadi ini kita kasih nama coba pertemuan 1.c. Ini udah diganti jadi all file. Lalu kemudian kita save. Nah, setelah ini kita run. Nah, jadi akan terbentuk seperti ini. Contoh ya. Namanya saya Sonia, kelasnya 3IA16, NPM-nya 5142204, tempat lahirnya di Bekasi, tempat tinggalnya di Bekasi. Nah, jadi kita input di bagian sini, lalu kemudian kita akan memanggilnya di sini atau menampilkan data-data yang ini di dalam sini.
Oke, sekian ACT kita kali ini. Eh, untuk ACT, tolong di bagian ini sama di bagian tadi output ini di screenshot lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu PDF. Untuk nama sepertinya itu tidak usah dispasi ya. Jadi namanya langsung nama panggilan aja. Oke, terima kasih.